dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita sebaiknya berdoa pada Anak Ibu ketua kelas supaya maju ke depan untuk memimpin doa. Bersiap. Doa belajar. Arya ini apa keterangannya? Sakit? Iya, sakit ya. Kita ucapkan, kita berdoa semoga anak ibu yang bernama Arya supaya cepat sembuh. Ashar, Arin, Bintang, Delpa, Fadlan, Febri, Hafiz, Ilham, mana Ilham? Iya. Kaila. Ini apa keterangannya Kaila? Sakit juga ya? Semoga cepat sembuh ya. Kolila. Iya. Mas Rida. Muhammad Ali. Muhammad Ansor. Muhammad Fatah. Muhammad Ilham Lubis. Nurija. Putri Puan Maharani ya. Rahman. Rizky. Sabrina. Tri Adelia Sari. Umar. Oh ini juga sakit ya. Oke, semoga cepat sembuh juga. Yogi dan Sophia. Iya. Baik, dan ketiga orang yang tidak hadir dengan alasan sakit ya, kita doakan semoga Ananda tersebut cepat sembuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang coding. Tentang apa? Coding. Masih ingat? Begini ya. Tentang coding. Di sini siapa yang sudah pernah menggunakan gadget? Tahu gadget? Handphone, ya kan? Tablet. Pernahkah Ananda itu berbicara di Google Map? Pernah. Misalnya yang kau bicarakan, yang kau tanya di Google Map itu apa? Tentang pelajaran. Misalnya pelajaran matematika, rumus matematika atau Pitagoras. Kemudian tentang apa lagi yang kau tanyakan di Google Map? Tentang ayam apa? Ayo. Ibu yakin ini semua Ananda sering menggunakan gadget bertanya di Google Map. Misalnya
mencari atau di YouTube lagu apa namanya itu? Apa namanya itu? Ya, begitulah ya kan, atau lagu tentang lagu nasional. Pernah kan? Itu handphone kita itu kita buka, kemudian ya kita buka di sana Google lagu Garuda Pancasila, ya kan? Ya kan? Yang di sana Garuda Pancasila, semua lengkap dengan liriknya. Pernah kan? Oke, bagus. Baik, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu tentang menjelaskan, ada 3 ya. Pertama, coba lihat di papan tulis dan Anda. Halo sayangku, halo, coba lihat di depan, ya. Dimana di sini peserta didik dapat menjelaskan definisi dan karakteristik tentang kecerdasan artifisial. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan mesin cerdas dan juga mesin cerdas. Yang ketiga apa? Peserta didik dapat menjelaskan cara kerja kecerdasan artifisial. Iya, peserta didik dapat menjelaskan cara kerja daripada kecerdasan artifisial. Masih ingat pelajaran yang lewat? Apa itu pelajaran kita? Masih ingat nak? Tentang apa pelajaran kita minggu yang lewat? Tentang kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Ayo, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Apa itu? Iya, silakan. Apa itu kecerdasan artifisial? Minggu yang lewat? Aduh. Apa? Iya. Berpikir secara komputasional. Kecerdasan artifisial atau berpikir secara komputasional. Kecerdasan artifisial yaitu langkah-langkah atau berpikir secara komputasional, komputasional atau komputer. Ya. Baik, anak-anak. Yang pertama, coba lihat ke depan juga ya. Apa rupanya definisi dari karakteristik kecerdasan artifisial? Ini kecerdasan artifisial yang ke depan, kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Ya, komputer itu bekerja seperti manusia. Itulah definisi daripada kecerdasan artifisial. Selanjutnya kita yang kedua, membedakan atau perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Coba kita lihat, simak bersama perbedaan. Halo sayangku, Anda ibu, coba lihat ke depan papan tulis ya. Perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Apa perbedaannya? Kalau mesin cerdas bagaimana? Bisa kita baca? Ya.
bisa berpikir, menganalisis, dan beradaptasi dalam berbagai situasi. Yang kedua, memiliki kemampuan belajar melalui data dan pengalaman. Yang ketiga bagaimana nak? Fleksibel dan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi atau input baru. Yang keempat apa? Ya, mampu mengenali pola baru dan memberikan solusi berbeda. Yang kelima, dapat mengambil keputusan secara mandiri dalam batas tertentu. Itulah pengertian dari mesin cerdas. Kemudian apa saja yang termasuk atau tergolong atau golongan daripada mesin cerdas? Apa saja? Termasuk dari itu apa? Coba kelompok keempat apa? Apa contoh dari mesin cerdas? Google Assistant dan Alexa. Ya, yang kedua Google Map. Yang ketiga apa? Yang keempat face recognition dan yang terakhir adalah smart home. Ya. Termasuk dari TikTok ya. TikTok pernah main TikTok? Pernah. TikToknya apa? Menari-nari. Ya. Jadi sekarang jangan ke menari-menari, kita buat TikToknya tapi ke pelajaran. Kemudian yang face recognition ya kan? Itu bisa pernah melihat di TikTok itu ada AI yang mukanya dari muka kucing. Pernah? Pernah kan? Biasanya di TikTok itu muncul nanam gitu kan? Itu sebetulnya adalah manusia, tapi itulah kehebatan daripada AI ini. Muka manusia bisa dibuat menyerupai muka ayam, apalagi kucing, apalagi kambing, ya kan? Pernah melihatnya kan? Kemudian yang Google Maps kan? Pernah kalian menggunakan itu untuk melihat lokasi? Misalnya mau pergi kemana? Ke danau Toba begitu? Atau dari rumah ke sekolah? Pernah menggunakan Google Map? Tengok alamat? Enggak, karena kita masih hafal jalannya ya kan? Jalan pintas pun kita hafal. Tapi kalau kita mau pergi ke misalnya ke Samosir, itu kan jauh. Itu kalau kita nggak pernah ke Samosir, bisa kita menggunakan Google Map. Ada yang jalannya, ada nanti itu yang mengarah ke dari Spiro langsung ke Samosir. Ada yang dari Sibolga ke Samosir. Itulah keunggulan daripada Google Maps. Jadi laki-laki. Iya. Itulah keunggulan daripada Google Maps. Yang berikutnya kita lanjutkan. Pernah juga belanja di mana? Di TikTok juga ada kan belanja. Kalau kau tanya di TikTok itu ada itu yang dengan suara, ada juga yang melalui ketikan, ya kan? Mau belanja misalnya apa? Yang sering sekarang anak-anak apa belanjanya apa? Di TikTok. Buku bahasa Inggris munculnya itu, ya kan? Berbagai macam jenis buku bahasa Inggris. Ada buku bahasa Inggris dari kelas 1, kelas 2, dan juga kelas sampai kelas-kelas berikutnya. Ini sudah hidup kayaknya. Sana nggak ya? Iya. Selanjutnya kita lanjut ke mesin non cerdas.
Kita ke mesin non cerdas. Non cerdas itu, mesin non cerdas itu hanya menjalankan, dengarkannya karena saudara, dengarkan dari ibu. Mesin cerdas itu kalau mesin cerdas hanya menjalankan instruksi. Kenapa ya? Ya, selanjutnya kita lanjutkan ke mesin non cerdas. Mesin cerdas hanya menjalankan instruksi sesuai dengan program yang ditetapkan, ya kan? Yang kedua, tidak bisa belajar dan selalu mengulang perintah yang sama. Tidak bisa dirubah dan menyesuaikan diri dari program awalnya. Kemudian hanya mampu bertindak berdasarkan situasi yang sudah dikenali sebelumnya dan sepenuhnya bergantung pada kontrol manusia. Ini bisa contohnya kita buat kalkulator. Ya, kalkulator itu juga pintar itu pintar, tapi harus dikontrol oleh manusia. Misalnya kita harus buat 100 ditambah 100, jawabnya harus dibuat sama dengan baru muncul 200. Nah, kalau mesin cerdas misalnya itu kalau di Google kita tanya 100 tambah 100 munculnya itu 200. Berbeda dengan mesin non cerdas. Kalau non cerdas itu kita buat di kalkulator 100 tambah 100 harus kita pencet dulu tombol sama dengan baru muncul 200. Itu contoh nomor 1. Kalkulator. Contoh yang kedua. Ini dilihat ya, contoh yang kedua. Mesin cuci. Mesin cuci ini juga ya ada 2 jenis. Ada mesin cuci yang termasuk atau yang tergolong ke mesin cerdas, ada yang tergolong ke non cerdas. Yang masuk ke golongan atau bagian mesin cerdas termasuklah itu yang disebut dengan apa ya kira-kira? Yang apa laundry itu loh? Mesin laundry. Sana kan harus kita masukkan ke sana tanpa harus dipencet atau ditukar air begitu sudah langsung bisa bersih. Nah, kalau mesin cuci ini kalau kita mau mencuci kita masukkan lagi air. Supaya dia itu bisa berputar harus kita pencet lagi tombol. Ya kan? Nah, kalau kita mau mengeringkan juga harus kita buang dulu airnya. Kita pencet tombol, keluarkan air, baru keluar airnya. Baru kita beras. Mau merasnya itu juga harus kita tombol, pencet tombolnya begitu. Selanjutnya kita ke Ibu akan buat apa ini? Ibu akan coba lihat ini ya. Untuk supaya anak ibu sudah memahaminya, ibu memahami apa yang disampaikan, ibu akan buat di sini perbandingan atau perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nampak nggak dari belakang? Nampak? Nampak, iya.
Ada apa? Ada apa nak? Hati-hati. Kenapa? Ada lupa nggak? Ya. Ya, coba lihat ke depan. Ini salah satu contoh yang Ibu perlihatkan pada anak Ibu. Mesin cerdas. Ini apa ini? Robot. Robot apa? Robot yang bisa membersihkan rumah, ya, lantai, ya. Kemudian apa ini? Handphone. Termasuk mesin cerdas. Nah ini mesin cerdas. Apa ini gambar apa ini nak? Setrika. Ya, setrika termasuk jenis mesin ini apa ini? Kipas angin. Kemudian ini buat gambarnya. Ini gambar apa ini? Ayo. Mobil. Mobil ya, mobil yang sudah dilengkapi apa namanya? Ya, tanpa kita menyetir, cukup dengan masuk ke sana kemana-mana kita sudah bisa dibawanya. Tidur aja kau di mobil itu bisa, ya. Mobil pintar. Yang ini apa nih? Kipas angin. Nah, kipas angin ini untuk berputar dia kita harus memencet tombol. Kalau tidak kita pencet tombolnya, tentunya kita colokkan dulu ke arus ya. Kita colokkan dulu ke arus, baru kita pencet tombolnya. Mau lambat, kita pencet tombol satu. Mau cepat, keras, apa ini tuh? Kita pencet nomor ya 3, 4 atau 5. Oke, paham anak Ibu? Kayaknya ada soal, mana? Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang kita berdiri semua. Coba berdiri. Ayo anak-anak Ibu yang masih hafal duduk supaya berdiri. Semangat. Dua tahu kan? Tahu? Pakai semangat ya. Ayo yang duduk silakan berdiri. Yang duduk, Ananda yang duduk silakan. Halo, halo, hai, halo, hai. Kita terus semangat sekali lagi ya. Tadi nggak semangat, saya lihat. Kita ini udah di jam pertengahan nggak tahu itu. Udah mulai lesson ya. Kita terus semangat. Yang semangat ya. Terus semangat. Oke, sekali lagi terus semangat ya. Terus semangat. Oke, semuanya sudah semangat kan? Silakan duduk. Semuanya sudah mulai semangat kan? Ya, kita lanjutkan pembelajaran kita. Sudah semangat kelompok keempat? Sudah semangat? Oke, jangan di belakang Mak. Di sini duduknya. Di belakang Ibu. Nanti nggak tahu kau bacanya. Iya. Oke, halo nak. Sudah sana dulu. Jangan di belakang papan tulis ya. Di sana, sebelah sana. Sebelah sana. Iya.
Ya, ini ya. Oke, ini sayangku. Barangkali kurang semangat tadi karena membelakangi papan tulis ya. Ya. Tadi Ibu jelaskan apa saja yang termasuk ke mesin cerdas dan apa juga yang termasuk ke mesin non cerdas. Ini Pak sudah dijelaskan juga. Nah sekarang di sini ada yang mau Ibu cek dulu kalian. Apa sudah memahami perbedaan yang mana mesin cerdas dan mana mesin non cerdas? Siapa yang mau maju ke depan atau Ibu tunjuk? Ibu tunjuk ya? Ya. Coba Sophie Salsabila. Coba ambil di sini mana yang termasuk mesin cerdas dan mana juga yang tidak mesin cerdas. Ya, silakan pilih. Ya, mesin non cerdas. Iya, silakan tempelkan. Ya, sesuai dengan. Oke. Benarkah? Benar. Tepuk tangan untuk Sophie. Satu orang lagi, laki-laki. Atau dua orang pun dari apa? Satu orang lagi, dua orang ya. Satu orang laki-laki. Ada laki-laki. Perempuan pun jadi. Ya, silakan. Iya, silakan nak. Iya. Iya. Yang mana menurutmu mesin cerdas? Yang mana juga mesin non cerdas? Silakan pilih. Benarkah? Apakah sepeda termasuk mesin non cerdas? Iya, tolong nak kakinya diturunkan nak. Iya. Apakah handphone? Ya. Termasuk? Iya. Tepuk tangan untuk namanya? Iya, baby. Tepuk tangan. Iya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada anak-anak Ibu. Ya, silakan. Di sini nanti ada pengunjungnya. Silakan dijawab ya secara kelompok. Iya, silakan. Kelompok 1 atau kelompok mawar ya? Kelompok mawar. Apanya mawar? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 ini kelompok 2. Oke. Ini kelompok 4. Ya, kelompok 4. Silakan dikerjakan apa secara kelompok ya. Ya, baik, kepada masing-masing kelompok ditentukan siapa
mengganggu temannya. Ya. Dengarkan apa yang disampaikan temanmu. Ya, nanti akan ditanya ini. Di akhir pembelajaran kita akan ditanya nanti. Ya, silakan kepada kelompok 2. Siapa yang membaca? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibaca. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Bisa mengukur seberapa banyak kalinya, berhenti sendiri saat sudah siap, dan mencuci dan atau mengeringkan. Ya. Remote TV, Silakan. remote TV termasuk mesin mencerdas. Remote berfungsi saat digunakan oleh manusia untuk menonton, mengganti Ya. Benarkah? hasil dari diskusi kami kelompok 2. Ya, aplaus untuk kelompok 2 tangan. Ya, bagus sekali. Silakan duduk. Silakan duduk, Nak. Selanjutnya kelompok berapa? Ayo. Duduk. Oke, kelompok 4. Apa laki-laki ini semua ya, jagoan. Silakan ditanyakan ya. Belum datang kawannya apa lagi? Iya, silakan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan membacakan hasil diskusi kami. Boleh berganti sama kawan yang membaca. Ya, siapa yang membaca? Ya. Genetik adalah mesin cerdas karena mempermudah bagi manusia untuk mencari informasi. Mesin non cerdasnya? Mesin ketik zaman dahulu termasuk mesin non cerdas karena harus membutuhkan bantuan manusia. Iya. Tepuk tangan. Jadi Google Maps itu adalah merupakan contoh mesin cerdas. Apa gunanya? Untuk mempermudah kita mencari informasi. Yang kedua, contoh dari mesin non cerdas. Yaitu apa itu gambarnya? Mesin ketik. Tanpa kita pencet tombol A tidak akan terketik huruf A. Itulah mesin non cerdas. Bagus sekali. Tutup. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok kelompok 1. Ini satu nggak untuk tangan tadi. Oke, silakan kelompok 1. Silakan. Silakan dibaca. Waalaikumsalam
terakhir, ya. Oke, baik. Dari hasil persentase dari keempat, dengarkan ya. Dari hasil presentasi keempat kelompok tadi, ada yang mau bertanya? Ada nih? Ada? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti yang bertanya dong. Iya kan? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti yang bertanya. Siap untuk bertanya? Siap untuk ditanya? Siap untuk menjawab pertanyaan Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Oke, pertanyaan pertama. Ini siapa yang tahu boleh tunjuk tangan berdiri jawab dengan kuat ya. Coba sebutkan. Coba sebutkan. Di kuis ini ya. Coba sebutkan 2 contoh mesin cerdas. Ya, silakan. Iya. Berdiri. Ya, mesin cerdas yang dia sebutkan 2, mobil otonom dan mesin pencuci pembersih rumah. Ada lagi? Ya, silakan. Handphone sama robot cerdas. Iya, ada lagi yang tahu? Iya. Mesin cuci yang mana ini? Ada 2, mesin cuci cerdas dan cerdas. Mana? Otoman? Iya, laundry ya. Kemudian laptop. Iya. Sekarang duduk. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana ustazah yang menemukan Apakah ya? tolong diantar ke kantor. Apakah sepeda Sekali lagi ya? Sepeda termasuk mesin non cerdas? Kalau iya belum. Kalau benar termasuk mesin cerdas, berikan penjelasannya. Bisa? Ya, silakan. Berdiri. Benarkah sepeda termasuk mesin non cerdas? Benar. Alasannya? Karena kalau tidak di kayu manusia, tidak bisa bergerak. Bagus, tepuk tangan. Ya, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Lihat ke depan. Yang ke depannya nak. Bagaimana sebenarnya? Siap untuk belajar kita lanjutkan? Siap untuk belajar kita lanjutkan? Ya, kalau begitu tolong turunkan kakinya nak. Ya, lihat ke depan ya. Iya. Kita ke selanjutnya ke tujuan pelajaran ketiga. Bagaimana sebenarnya cara kerja daripada kecerdasan artificial itu? Dapat kita lihat dengan 4 langkah. Halo. Kalau lihat ke depan ya. Langkah yang pertama dengan input. Data dikumpulkan dari berbagai sumber untuk memulai proses kecerdasan artifisial. Ya, itu langkah yang pertama. Dengarkan dulu nak. Halo. Yang pertama, dikumpulkan dulu datanya.
3 menit.